Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita pada Allah pada hari ini. Allah izinkan kembali kita bersua dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam. Dan ini adalah materi pertama yang akan kita bahas dan akan menjadi landasan kita untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Semuanya siap? Oke. Eh, untuk pertama ini materi kita adalah terkait dengan konsep metode penelitian pendidikan agama Islam. Nah, saudara sudah belajar semester yang lalu terkait tentang metode penelitian secara umum dan hari ini kita akan mulai membahas bagaimana konsep dari metode penelitian dalam skop atau ruang lingkup pendidikan agama Islam. Dan untuk itu, saya mau memberikan pengantar dulu bahwasanya apa penelitian itu, kemudian mengapa harus melakukan penelitian atau riset, kemudian apa juga pengertian dari metode penelitian. Dan nanti kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan kita untuk bisa bersemangat belajar untuk metode penelitian pendidikan agama Islam ini. Kemudian juga nanti bagaimana awal mula riset atau penelitian itu sudah ada dalam Islam, kemudian bagaimana perkembangan riset atau penelitian di zaman keemasan Islam sampai saat ini mungkin saudara bisa saling berdiskusi, berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan dan insight terkait dengan bagaimana perkembangan riset khususnya dalam pendidikan Islam. Kemudian kontribusi ilmuwan muslim dan etika riset dalam Islam itu seperti apa. Nah, ini konsep dalam pendidikan agama Islam secara umum ya, bagaimana metode penelitian itu kita lihat. Oke. Yang pertama, ini sudah tidak asing lagi bagi saudara bahwasanya penelitian itu kalau dalam bahasa Indonesia kata dasarnya teliti ya, teliti berarti cermat, hati-hati, telaten. Jadi kalau penelitian maka secara harfiah, secara bahasa itu kegiatan, berarti kegiatan yang butuh proses untuk mengamati secara cermat tentang suatu hal gitu ya. Kemudian riset, nah itu bahasa lainnya ya, sebetulnya berasal dari bahasa Inggris ya, research, yang berarti pencarian kembali atau penyelidikan ulang. Maka secara bahasa, Prancis juga menggunakan bahasa research yang memiliki makna serupa ya, pencarian ulang atau pencarian kembali, mengamati kembali, penyelidikan ulang gitu ya. Nah ini dia. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya kalau istilah ilmiah itu penelitian itu adalah proses secara sistematis. Apa itu sistematis? Teratur, terencana untuk mencari apa? Jawaban atas pertanyaan terhadap masalah yang kita temui dengan menggunakan metode-metode secara ilmiah. Maka inilah yang disebut dengan penelitian. Dan penelitian itu melibatkan mulai dari pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan pengetahuan baru atau memperbaiki pemahaman yang sudah ada. Nah, ini secara umum ya. Konsep ini sudah saudara dapatkan, sudah saudara pahami di semester sebelumnya. Dan riset juga sama, sinonimnya ya. Nah, yang jelas penelitian itu kita memahami dia adalah sebuah proses ilmiah gitu ya. Proses ilmiah yang nanti ada hasil, ada jawaban dari keresahan yang kita hadapi, yang kita temukan dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan atau di lingkungan sekitar kita. Oke, nah kalau kita lihat metode penelitian, metode adalah cara gitu ya. Penelitian tadi sudah kita bahas. Maka kalau menurut pakar Sugiono, dalam bukunya beliau bilang metode penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Atau kalau menurut Creswell, proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman terhadap suatu topik atau isu. Nah, maka kalau kita bawakan pada skop pendidikan agama Islam, metode penelitian pendidikan agama Islam adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena yang ada
pada pendidikan agama Islam secara sistematis, teratur, ya, berurutan, punya langkah-langkah, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif atau campuran ya. Maka penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan dan mengembangkan praktek dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, itu secara umum. Nanti kita turunkan dan kita lebih analisis lagi secara khususnya nanti. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa kita harus meneliti? Karena kalau untuk awal kita merasakan kesulitan ya, kesulitan. Ada lagi yang saudara rasakan ketika mendengar kata penelitian, skripsi gitu ya. Pasti ada dalam pikiran kita itu, wah sulit sekali, wah payah banget ini gitu ya. Dan yang jelas, yang pertama ketika kita tahu apa manfaatnya itu, kenapa kita harus meneliti, apa latar belakangnya, dan inilah yang membuat kita nanti akan bersemangat untuk belajar metode penelitian PAI ini. Yang pertama, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Saudara, coba lihat di ayat ini Allah memberikan kita, memberikan pengutamaan kepada orang yang berilmu. Tidak hanya beriman, bertakwa, tapi juga berilmu. Maka akan Allah tinggikan derajatnya beberapa derajat dari orang-orang yang tidak berilmu. Nah, maka dalam rangka untuk mencari ilmu ini pula lah kita belajar metode penelitian ini. Apakah kita tidak ingin untuk Allah tinggikan derajat kita berada di lingkup pendidikan Islam ini? Kalaulah kita bermanfaat hasil penelitian kita, maka sejatinya itulah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah masyarakat, umat pada umumnya. Nah, kemudian juga surah Ar-Rahman ayat 33. Itu Allah tantang jin dan manusia ya. Hai jemaah jin dan manusia, kata Allah, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka kekuatan inilah yang disebut dengan ilmu juga. Ya. La tanfuzuna illa bisultan, kata Allah. Berarti tidak akan mampu kita menembusnya apapun itu. Ilmu pengetahuan kita nggak bakalan bisa menguasai, ilmu pendidikan tidak bakalan bisa menguasai kalau tanpa ilmu. Maka metode penelitian PA ini dalam rangka juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, belajar. Nah, dan ayat Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini udah jelas banget Allah udah perintahkan kepada kamu untuk Iqra, bacalah. Maka membaca adalah bagian dari berpikir, bagian dari cara mengamati, bagian dalam proses penelitian ini juga. Nah, itu ya. Jadi, Masya Allah, apa yang kita lakukan ini ibadah semua gitu ya. Ibadah semua. Gitu. Nah, ternyata dalam Islam juga sudah dimulai riset itu dari awal dengan adanya ayat tadi ya, surat Al-Alaq tadi. Itu Allah udah kasih clue di awal bahwasanya umat Islam itu harus punya ilmu, harus belajar dan harus melakukan penelitian-penelitian untuk pengembangan ilmu tadi. Gitu. Dan inilah yang mendorong umat muslim itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Bahwasanya setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian perkembangan riset di zaman keemasan Islam. Saudara-saudara udah belajar sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam ya di mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi, itu sudah saudara pelajari di semester-semester sebelumnya. Dan inilah nanti benang merahnya. Ternyata pada puncak kejayaan Islam pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah itu ada riset-riset yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, tokoh-tokoh muslim yang hasil risetnya itu berkembang pesat dan akhirnya apa? Terkenalah dengan adanya Baitul Hikmah di Baghdad. Kemudian juga para ilmuwan muslim itu mampu melahirkan karya-karya, kitab-kitab yang sangat-sangat sampai hari ini masih dimanfaatkan ya. Kita lihat seperti Al-Kindi ya. Ternyata filosof yang terkenal itu Al-Kindi ya pada masa kejayaan Islam. Dan itu ada mengembangkan metode ilmiah di sana dan sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh para peneliti-peneliti barat.
Ibnu Sina, dengan adanya kitab-kitab kedokterannya yang masih dipakai oleh Barat sampai detik ini di dunia kesehatannya. Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Ibnu Haytham, dan itu semuanya kontribusi dan masih banyak yang lainnya belum tersebutkan. Jadi artinya apa? Dalam pendidikan agama Islam, kita selaku nanti saudara terlahir sebagai lulusan dari Prodi PAI UIN Syekh M. Jamil Jamil Bukit Tinggi ini, maka juga menjadi seorang ilmuwan yang berada di bidang pendidikan agama Islam ini. Dan inilah hendaknya kita mesti harus belajar metode penelitian pendidikan agama Islam. Oke, dan apa kegunaannya penelitian pendidikan, khususnya di pendidikan Islam? Agar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan. Karena yang namanya hidup pasti ada solusi ya, dan termasuk dalam dunia pendidikan ini. Sangat banyak problem-problem yang sudah kita lihat, dan saudara juga sudah menyimak bagaimana banyaknya problem pada hari ini yang mampu membuat kita itu merasa butuh solusi yang menjawab semua problem-problem yang ada. Nah, inilah gunanya dasarnya adanya penelitian dalam pendidikan agama Islam. Juga nanti menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah gitu ya. Karena adanya hasil-hasil penelitian membantu peningkatan mutu pendidikan agama Islam juga. Kemudian juga adanya teori dan praktek yang saling terhubung di lapangan, dan inilah hendaknya kita mendalami metode penelitian ini. Nah, kemudian apa ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam? Nanti saudara bisa mengkaji tentang kurikulum pendidikan agama Islam, proses belajar mengajar dalam pendidikan agama Islam, kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidik di pendidikan agama Islam, media dan metode pembelajaran PAI, evaluasi dan asesmen pembelajaran, serta bahkan sampai ke perilaku keberagaman peserta didik. Nah, ini bisa menjadi ruang lingkup objek kajian penelitian pendidikan agama Islam. Dan sangat luas sekali, dan ini butuh yang namanya orang-orang yang mampu berpikir, mengamati, dan mampu memberikan solusi-solusi nanti dari hasil-hasil riset yang dilakukan. Nah, fungsi dan tujuannya apa? Fungsinya untuk mengembangkan teori tadi, memberi dasar untuk kebijakan tadi, yang memberikan masukan untuk peningkatan kualitas. Tujuannya apa? Agar ditemukan fakta baru dalam pendidikan Islam gitu ya. Kemudian memperbaiki praktik pembelajaran yang selama ini mungkin dibutuhkan untuk mengupgrade-nya. Ya, kemudian meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, lantas apa sih yang membedakan antara perbedaan penelitian secara umum dengan penelitian PAI? Maka yang jelas perbedaannya adalah kalau penelitian secara umum menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan data empiris, data nyata saja. Sedangkan penelitian pendidikan agama Islam menghasilkan pemahaman dan solusi dalam konteks pendidikan Islam. Nanti mengacunya apa? Sumber datanya juga terdapat dalam Al-Quran, hadis, norma-norma agama tentunya. Kemudian juga prosesnya tentu menggunakan etika-etika Islam. Dan yang jelas kalau untuk langkah dan lain sebagainya mungkin hampir sama dengan penelitian secara umum. Tapi nilai-nilai dan skop ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam inilah yang nanti memberikan ciri khas mendasar yang membuat berbedanya penelitian pendidikan agama Islam dengan penelitian secara umum. Nah, begitu ya. Jadi, penelitian dalam Islam bukan hanya untuk prestasi dunia. Nah, ini harus saudara pahami juga. Tetapi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bahwasanya ketika kita semakin melihat ilmu baru, meneliti, melakukan sesuatu yang baru, kita semakin menyadari kita manusia ini belum apa-apa gitu ya. Ketika seorang ilmuwan meneliti dengan niat mencari kebenaran dan agar bermanfaat untuk banyak orang, untuk umat, maka insya Allah setiap langkahnya bernilai ibadah. Coba bayangkan, jikalau hasil penelitian kita ini dipakai oleh banyak orang, itu akan menjadi pahala jariah yang tidak akan pernah terputus, Masya Allah. Dan inilah hendaknya yang kita pahami. Zikir adalah makanan hati, ianya mampu menenangkan hati. Dan fikir adalah makanan akal. Nah, maka penelitian dengan akal ya, ianya mampu mencerahkan akal. Maka keduanya harus seimbang untuk mencapai kebijaksanaan, kebahagiaan yang sejati, dunia dan akhirat.
Nah, mungkin ini ya untuk konsep pengantar kita dalam metode penelitian pendidikan agama Islam. Nanti kita diskusi dan referensi-referensi bisa saudara cari lebih lengkap di sini. Dan ini hanya pemantik saudara untuk giat berpikir, mencari, terus belajar dalam menemukan kebenaran dalam konsep ilmiah. Dan yang jelas kita tetap bersandar kepada ilmu adalah miliknya Allah gitu ya. Dan semua yang kita lakukan dalam mata kuliah metode penelitian PAI ini tidak terlepas dari jihad fil ilmi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.